bahasane kaping kalih. Bapak Senator yang terhormat, Bapak Widokarno yang saya hormati, demikian juga Bapak Kadis Perdagangan yang saya hormati, begitu pula teman-teman pedagang yang sudah bisa hadir di dalam forum ini yang saya kasihi. Jadi yang pertama dengan tiang hadir dari Komite 1 Bidang Hukum DPD RI, jadi informasi yang tiang terima lebih jelas kan gitu ya. Jadi tidak sepihak saja dari pemerintah maupun sepihak dari pedagang. Pada prinsipnya yang kita simpulkan tadi, para pedagang di sini yang hampir jumlahnya 1.000, sekitar 1.980-an, mereka tidak menolak. Ya, tidak ada menolak program Bapak Jokowi, kemudian semua berkomitmen mensukseskan, terutama anggaran kan cukup besarnya, sekitar 143 miliar. Dan kita amankan agar bisa diresmikan pada bulan Juni. Tetapi kami minta juga pemerintah daerah, dan termasuk karena ini adalah program APBN, program kementerian, artinya ruang diskusi dan masukan terbuka. Yang saya catat yang pertama adalah tidak adanya keinginan untuk lantai di luar lantai 1 kan begitu. Yang kedua, existing tentang SKR, kemudian yang ketiga bagaimana mereka diayomi dan diberikan ruang. Dan yang tiang akan perhatikan adalah rencana relokasi. Relokasi seyogianya rekomendasi DPD resmi nantinya besok akan saya keluarkan, sebaiknya adalah setelah Galungan. Ya kan sekarang kan ada tanggal 21 deadline. Jadi kita akan periksa kesiapan dulu karena aspirasi tadi kan ada di pasar Ijo Gading ya, Ijo Gading sana dulu. Kemudian kedua, setelah nikah libatkanlah dari forum ya. Forum niki kan masyarakat, walaupun sebenarnya pemerintah tidak ada kewajiban melibatkan, tetapi seyogianya secara etika politik dilibatkan, diajak bicara dan win-win solution. Nanti saya akan periksa tentang desain, kita akan bahas di kementerian nanti ya. Yang akan segera jadwalkan rapat di Kementerian PU di Jakarta. Setelah mendapatkan dasar hukum yang tadi Haji dari DPD dan mengirimkan kepada pedagang, selanjutnya apa yang akan dilakukan ke pusat? Yang pertama, setelah hari ini kita akan rapat dulu di Jakarta. Semua aspirasi tadi, surat pernyataan kita sampaikan, termasuk dokumentasi pada hari ini. Kemudian kita berikan, karena mungkin pusat belum mendengar juga dari pihak yang netral kan gitu. Oke. Terus yang kedua, setelah nikah, program tetap berjalan untuk revitalisasi, tetapi sesuai dengan keinginan dan spek. Dan menurut saya yang penting tadi intinya kuncinya adalah untuk menjadi contoh dan teladan pasar tradisional. Karena ini bukan mall ya, ini bukan pasar modern. Dan tadi sudah disampaikan segmennya adalah banyak orang-orang tua, banyak orang-orang desa gitu ya, yang sebenarnya tidak membutuhkan namanya terlalu megah kan begitu. Kalau semangatnya semangat marahin ya harusnya memang seperti itu. Yang nomor dua yang lakukan ketika misalkan sambil berjalan proses di pusat, kan ini paling penting relokasi. Karena kalau lebih dari tanggal 21 Juli MOU telat, maka uang 143 miliar akan jatuh ke provinsi lain. Nah, saya tidak mau itu terjadi karena Bali biar nggak rugi. Nanti kita yang periksa di Ijo Gading, nanti dengan Pak Dinas semuanya yang periksa. Kalau sudah siap, baru relokasi.
ya kalau memang bisa pemerintah fasilitasi juga kepindahan kan begitu Ya. jadi jangan sampai kita bicara pindah tapi tempat nggak ini kan. Jadi intinya itu dulu, nanti mengenai yang lain Ya, sebenarnya semua apa yang kita bicarakan tadi itu bisa membuat kami tenang, sedikit tidak menurunkan tensi kami, dan kemudian arahan beliau akan kami jalankan sesuai dengan apa yang beliau arahkan, yaitu kami tetap beraktivitas, berjualan seperti biasa, dan menjaga Jembrana ini tetap kondusif. Terkait dengan lantai 1 yang kemungkinan akan diamini oleh Haji AWK, bagaimana harapan? Nah, itulah harapan kami satu-satunya agar apa yang menjadi pasar tradisional itu tidak seperti apa yang ditayangkan seperti pasar modern seperti itu. Nah, itu yang menjadi atensi kami sebenarnya dari dulu. Dari pertemuan tadi sudah sesuai harapan. Ya, itulah harapan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti di pusat oleh Haji AWK itu bisa menjadi direalisasikan di Jembrana ini. Ada keinginan terkait relokasi seperti yang tadi dibilang. Nah, seperti apa yang sudah sering saya kemukakan, itu sebenarnya sudah saya warning dari dulu. Dia minta di kantor bupati itu, saya sudah berulang kali katakan itu adalah memutus daripada perputaran ekonomi kami, sehingga kami setelah kami artinya bermusyawarah dengan teman, kemudian kami temukan tempat itu di Ijo Gading, karena kami tak mau lepas dari satu kesatuan, yaitu pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang ini, pedagang apapun itu biar jadi satu atap di sana. Itu nanti biarpun tempatnya kecil, asalkan kami sudah satu atap. Dari awal air satu lantai dan lain-lain itu bagaimana menurut Pak? Ya, itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pedagang. Tentu sebagai senator beliau akan meneruskan. Tentu nanti akan disampaikan kepada menteri terkait, yaitu Menteri PU. Aspirasi ini tentu kita tetap menunggu apa yang menjadi keputusan. Sampai dengan saat ini kita masih memegang keputusan yang ada. Yang lama. Karena kita taat asas. Ini baru aspirasi yang belum berkekuatan hukum tetap di perintah yang ada. Artinya proses ini tetap jalan, kita akan tetap menyiapkan relokasi. Nanti sebenarnya berapa persyaratan, berapa perdebatan tadi secara implisit sebenarnya sudah dikunci. Bahwa pedagang tidak relokasi di Ijo Gading diupayakan maksimal. Ya, secara teknis sebenarnya memang sudah disampaikan tidak memungkinkan menampung 1.000 pedagang di Ijo Gading. Ya, nanti teknis saja di PU, nanti bagaimana caranya, walaupun dia kalau berhimpit-himpitan 1 meter ya boleh-boleh saja lah. Terkait relokasi Pak Kadis, persiapan relokasi berapa persennya dan mulai kapan? Ya, relokasi memang hari ini kita masih berproses di e-katalog. Di e-katalog. E-katalog kemarin sudah beberapa item sudah di checking, sudah disepakati. Jadi ada beberapa bagian yang belum lagi. Nah, tentu ini masih ada waktu dari hari libur ini, nanti harapan kita di awal Juli di benar-benar awal di tanggal hari masuknya tanggal 3 kita sudah ada pemenang yang ditunjuk karena e-katalog, karena ada rekanan yang menyediakan di e-katalog. Kita pakai e-katalog. E-katalog berarti PL deh. E-katalog apa ya namanya? Beda aja. Ya, e-katalog itu beli gitu. Itu Pak. Terkait harapan pedagang yang diundur terkait relokasi gimana? Nah, itu kita karena ini ada ranahnya nanti di Kementerian PU. Di Kementerian PU kita menunggu. Apapun itu yang memungkinkan sih memungkinkan.
Cuman kan namanya deadline, tetap deadline, tapi melihat situasi. Kalaupun dimundur, berarti nanti kan ada konsekuensi juga mundur. Penyelesaiannya juga pasti pemborong minta mundur. Tidak masalah sebenarnya, karena itu sudah ranahnya ranah dalam tataran operasional dan perjanjian di Kementerian PSI sebagai pelaksana nantinya dalam pembangunan pasar. Ya, bagi kita di sini kan menyediakan saja pedagang, menyiapkan relokasi, dan kita ya tetap mau berkomunikasi yang terbaik.